Selamat datang kembali di Covers Coding Universe. Di episode sebelumnya, kita sudah mempelajari cara membuat program dengan menggunakan percabangan. Nah, sekarang mari kita belajar cara melakukan pekerjaan berulang-ulang tanpa harus capek. Jadi, apa itu perulangan? Bayangkan jika kalian disuruh menulis angka 1 sampai 100. Pasti capek kan nulis print 1, print 2, print 3 dan seterusnya. Nah, perulangan ini adalah mekanisme untuk mengeksekusi satu blok berkali-kali sampai suatu kondisi terpenuhi, atau sampai semua item dalam suatu urutan telah diproses. Cara kerja perulangan pada dasarnya ada dua jenis. Yang pertama berdasarkan kondisi, yaitu perulangan akan jalan terus selama kondisi bernilai benar. Kemudian yang kedua ada berdasarkan iterasi, yaitu perulangan akan jalan untuk setiap item dalam sebuah koleksi. Di Python, ada dua jenis perulangan yang paling sering kita gunakan, yaitu while loop dan for loop. Pertama kita akan membahas while loop. Nah, perulangan while akan terus mengeksekusi blok selama kondisi yang diberikan bernilai true atau benar. Begitu kondisinya jadi false, loop akan berhenti. Kita langsung saja ke codingannya. Oke, kita sudah berada di codingannya. Pertama di sini kita buat variabel untuk data hitung dengan 10. Kemudian kita print hitung ini dari 1 sampai 10, dari 10 sampai 1 ya. Jadi kita menggunakan while kita lebih besar dari 0. Maka print dan hitung plus minus 1. Nah, di sini kita memiliki sebuah variabel yang berisi nilai 10. Di sini perulangannya menggunakan while. Jadi ketika hitung lebih besar dari 0, maka program akan menampilkan hitung. Kemudian di sini kita kasih hitung kurang 1. Jadi setiap perulangan hitung akan selalu dikurang 1. Kita coba. Nah, di sini ada 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kenapa di sini cuma sampai 1? Karena di sini blok akan dijalankan hanya jika hitung lebih besar dari 0. Ketika hitung sama dengan 0, maka perulangan akan berhenti. Selanjutnya, kita akan membahas for loop. Jadi, perulangan for digunakan untuk mengulang sebuah blok kode untuk setiap item dalam sebuah urutan, seperti string, list, atau range. Ini sangat sering digunakan untuk memproses koleksi data. Kita langsung saja ke codingannya. Oke, di sini kita komen dulu. Kemudian kita buat variabel buah. Lalu fungsi kita isi apel, bahasa Indonesia aja ya, apel, kemudian pisang, kemudian jeruk, mangga. Nah, di sini kita akan memakai loop for. Gimana caranya? Yaitu dengan for x in buah. Kemudian print x. Kenapa ini? Jadi, untuk x di buah, maka print x. Jadi dia akan ngeprint apel, pisang, jeruk, dan mangga. Mari kita coba. Nah, di sini ada apel, pisang, jeruk, mangga. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke perulangan di strings dan range. Nah, Python bisa mengulang huruf per huruf dan juga punya cara cerdas untuk angka berurutan. String itu sendiri sebenarnya adalah urutan karakter. Jadi kita bisa juga melakukan perulangan di string.
Ini kita break. Nice. Nah, di sini kita memiliki variabel nama yang berisikan string covers. Di sini langsung saja kita menggunakan perulangan for. Jadi for karakter in nama, print karakter. Jadi karakter ini sebagai variabel bantunya ya untuk menyimpan ininya, urutannya. Ini mari kita coba. Nah, dia akan ngeprint satu-satu dari huruf per huruf. Dari C, O, V, E, R, S, E. Nah, kalau ini tadi kan string. Jadi bagaimana kalau kita mau mengulang berdasarkan angka? Jadi kita bisa menggunakan range. Ada beberapa cara pakai range, yaitu kita bisa menggunakan eh, range stop. Jadi begini, kita langsung ke codingannya aja. For I in, nah, 5. Oke. Print I. Nah, ini untuk cara yang pertama, kita akan memasukkan angka di mana kita mau stop. Kita coba. Nah, dia akan ngeprint dari 0, 1, 2, 3, 4. Jadi stopnya di 5. Kemudian cara kedua yaitu kita bisa memulai dari mana kita mau dan stop di mana kita mau. Yaitu dengan cara for I in range. Angka pertama angka pertama adalah angka yang ingin kita mulai atau awalan. Misalnya contoh 2. Kemudian angka untuk berhentinya yaitu 10. Print. Nah, jadi angka pertama adalah angka awalan dan angka yang kedua adalah angka pemberhentian. Mari kita mulai. Ya, mulainya dari 2, betul. Kemudian berhenti di 10. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus 10-nya berhenti. Nah, di cara ketiga, kita bisa menambahkan angka di belakangnya untuk melakukan step tertentu. Kita langsung ke contohnya aja. For i... Ini, biar nggak lama di copy aja. Kita buka dulu. Nah, di sini kita tambahin misalnya 2. Jadi setiap kelipatan 2 dia ngeprint. Nah, di sini dia akan ngeprint 2, 4, 6, 8. Jadi setiap kelipatan 2. Selanjutnya kita akan belajar untuk mengendalikan aliran loop. Nah, kita mempunyai beberapa kata kunci sakti. Python punya beberapa keyword yang bisa kita gunakan untuk mengontrol bagaimana perulangan itu berjalan. Yang pertama itu ada break. Keyword break sendiri digunakan untuk menghentikan perulangan secara paksa saat kondisi tertentu terpenuhi. Bahkan jika lo belum selesai, kita bisa menggunakan break untuk langsung menyelesaikannya. Langsung saja ke codingan. Oke. Nah, di sini kita memiliki sebuah variabel list yang berisi angka 1 sampai 5. Nah, di sini kita mengombinasikannya dengan if. Jadi for angka in angka list, jika angka sama dengan 3, maka program akan mengeprint angka 3 ditemukan, kemudian berhenti. Nah, disinilah kita menggunakan break. Mari kita coba. Oke. Jadi sebelum ketemu angka 3 dia akan ngeprint 1, 2. Kemudian di saat ketemu angka 3 maka langsung break, berhenti. Selanjutnya kita akan masuk ke continue. Nah, continue biasa digunakan untuk melewati sisa blok dalam iterasi saat ini dan langsung melanjutkannya ke iterasi berikutnya. Angka ganjil ya. For i in range 5, 1 sampai 10 lah, 1 sampai, kemudian kita menggunakan if i, kemudian kita modulus, minta modulus 2 sama dengan 0, maka continue dan print i.
maka di sini yang di print hanya angka ganjilnya. 1, 3, 5, 7, 9. Oke, sekarang lanjut ke pas. Nah, sama seperti di percabangan, pas dalam perorangan berarti tidak melakukan apa-apa. Nah, ini berguna sebagai placeholder agar kode tidak error jika kalian belum siap. Jika kalian belum siap mengisi logika di dalam loop. For i in range, berapa ya? Dan 05. Kemudian, kemudian kalian ini belum siap nih mau ngisi apa, masih masih belum siap, masih belum tahu. Maka bisa di pas aja. Oke. Jadi dia nggak ngelakuin apa-apa. Kemudian kita masuk ke else dalam perulangan. Nah, ini fitur unik di Python. Perulangan for atau while bisa punya blok else. Blok else ini akan dieksekusi setelah perulangan selesai. Di sini kita buat table dulu. Kemudian kita menggunakan for i in buah. Buah sama dengan cari. Oh iya, variabel cari kita belum buat. Di sini kita buat variabel cari, kemudian masukkan nilai yang ingin kita cari. Misalnya pisang. Oh iya, maaf. Oke, di sini kita mempunyai variabel buah yang berisi apel, pisang, jeruk, dan mangga. Kemudian di sini kita juga mempunyai variabel cari, yaitu buah yang kita cari, yaitu anggur. Nah, di sini kita mempunyai perulangan, di mana jika buah sama dengan buah yang kita cari, perulangan akan berhenti. Kemudian kita bisa menambahkan else di bawahnya for ini untuk mengeprint setelah loop selesai. Jadi else ini akan dieksekusi jika loop tidak menemukan buah dari yang dicari atau sampai loop selesai betul-betul selesai. Nah, di sini anggur tidak ditemukan karena memang anggur tidak ada di sini. Jadi intinya else pada for ini dieksekusi setelah for selesai. Terkadang perulangan saja tidak cukup. Kita membutuhkan perulangan di dalam perulangan. Ini kita blok dulu. Nah, di sini kita mempunyai sebuah perulangan, yaitu perulangan range dari 1 sampai 3. Ini adalah loop pertama. Kemudian loop kedua, kita masukkan lagi for j in range 1 dan 1,3. Nah, ini loop kedua atau loop dalam. Ini kita coba print. Tuliskan dulu. Nah, dia akan menjadi seperti ini. 1, 1, 1, 1, 1, 2, dan 2, 1, 2, 2. Nah, ini membentuk matriks. Ya, kira-kira seperti itu. Kita bisa membuat loop di dalam loop. Nah, kegunaan perulangan itu sangat luas banget. Dari memproses setiap item di daftar, membaca baris-baris file, melakukan perhitungan berulang, sampai membangun pola-pola keren. Perulangan adalah jantung dari banyak algoritma efisien. Oke, para penjelajah covers, hari ini kita sudah menyelami dunia perulangan di Python. Dengan operator dan percabangan di episode sebelumnya, ditambah perulangan ini, program kita sekarang sudah bisa melakukan tugas-tugas yang kompleks secara otomatis. Tapi, bagaimana kita bisa menyimpan banyak data sekaligus dalam satu wadah? Nah, di episode selanjutnya, kita akan membahas tentang tipe data koleksi, dimulai dengan list dan berbagai fungsinya yang super powerful. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat dan ingin terus belajar bersama kami, jangan lupa tekan tombol like, tinggalkan komentar jika ada saran dan pertanyaan. Dan kemudian jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan dengan video-video kita selanjutnya. Terima kasih sudah membersamai kami di petualangan coding kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.